Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Erina Zahira Nur Hasan dari kelas SI 4503 dengan NIM 1202210357. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas besar perilaku organisasi, yaitu Organizational Change and Stress Management di perusahaan JNT Express. Baik, dimulai dari pengertian organisasi. Jadi, organisasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu organon, yang dalam bahasa Latin adalah organum, berarti alat, bagian, anggota, atau badan. Lalu, menurut Purba DKK tahun 2020, organisasi merupakan suatu media atau alat yang diperlukan oleh beberapa individu atau masyarakat untuk melakukan tindakan demi mencapai tujuan bersama. Dari pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa organisasi secara sederhana adalah suatu perkumpulan atau wadah dari beberapa orang yang bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Ada 5 ciri-ciri dari organisasi. Yang pertama, terdapat suatu kumpulan orang yang dapat dikenali. Yang kedua, terdapat beberapa kegiatan yang dilakukan oleh anggotanya yang saling berkaitan satu sama lain. Yang ketiga, setiap anggota dari perkumpulan tersebut saling berkontribusi. Yang keempat, adanya pengawasan koordinasi dan kewenangan dalam proses mencapai tujuan. Lalu yang terakhir, terdapatnya sebuah tujuan bersama yang harus dicapai oleh organisasi tersebut. Lalu selanjutnya pengertian dari perilaku organisasi. Perilaku organisasi menurut Amir pada tahun 2019 merupakan sebuah ilmu yang mempelajari segala sesuatu yang terjadi dalam suatu organisasi. Dapat disimpulkan dari pendapat tersebut bahwa perilaku organisasi ini merupakan suatu ilmu yang mengkaji atau mempelajari bagaimana kebiasaan, perilaku, dan segala hal yang berkaitan dengan seorang individu dalam kontribusinya sebagai anggota organisasi. Lalu apa sih itu organizational change? Organizational change berasal dari bahasa Inggris yang terdiri dari kata organizational yang artinya organisasi dan change berarti perubahan. Maka organizational change berarti perubahan. Nah, menurut HMG pada tahun 1997 dalam Purba DKK pada tahun 2020 menyatakan bahwa perubahan organisasi dapat diartikan sebagai pembahasan mengenai mengapa, kapan, dan bagaimana suatu organisasi melakukan perubahan. Nah, selain itu, menurut Winardi pada tahun 2005, perubahan pada organisasi atau organizational change dapat diartikan sebagai tindakan yang mengubah suatu kondisi dari organisasi atau perusahaan ke arah yang dituju guna meningkatkan kinerja dan efektivitasnya. Dari kedua pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa perubahan organisasi ini adalah kondisi di mana sebuah organisasi perusahaan melakukan perubahan baik pada struktur, proses, maupun tujuan. Perubahan tersebut dapat disebabkan oleh faktor internal ataupun faktor eksternal. Diharapkan dengan melakukan perubahan tersebut, suatu organisasi dapat berkembang dan mencapai tujuannya dengan lebih efisien. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, perubahan organisasi atau organizational change itu dapat disebabkan oleh dua faktor. Yang pertama adalah faktor internal atau faktor yang berasal dari dalam organisasi dan faktor eksternal. Nah, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai faktor internal yang dapat menyebabkan perubahan organisasi atau organizational change. Yang pertama di sini ada masalah hubungan antar anggota. Jadi sebenarnya, masalah hubungan antar anggota ini umumnya timbul karena menyangkut masalah komunikasi dan prioritas antar masing-masing anggota. Masalah yang terjadi antar anggota sebenarnya merupakan hal yang wajar mengingat perbedaan dari kepribadian masing-masing individu. Nah, permasalahan antar anggota ini dapat dibedakan menjadi dua. Pertama, masalah hubungan yang bersifat vertikal atau masalah yang terjadi antara atasan dan bawahan. Lalu yang kedua, masalah hubungan yang bersifat horizontal, yaitu permasalahan yang terjadi antara rekan sesama anggota dengan jabatan yang sama. Nah, lalu di sini yang kedua adalah masalah saat terjadinya proses kerjasama. Umumnya masalah ini timbul karena kesalahpahaman dalam menjalani sistem kerjasama yang ada. Selain itu, masalah ini juga dapat terjadi karena perlengkapan dan peralatan yang dibutuhkan saat bekerja sama ini tidak disediakan dengan baik oleh perusahaan atau organisasi.
Nah, lalu juga penyebab lainnya adalah sistem kerja yang tidak efisien. Jadi, ketika melakukan proses kerja sama akan ada hambatan yang terjadi. Lalu yang ketiga di sini adalah masalah keuangan. Sama seperti masalah lainnya, masalah keuangan pada organisasi atau perusahaan juga sangat umum terjadi. Masalah keuangan pada organisasi dapat disebabkan oleh beberapa faktor seperti kesalahan dalam mengelola arus kas, penganggaran yang tidak sesuai, tidak tersedianya biaya tidak terduga, perusahaan terlalu banyak hutang, sistem upah yang buruk pada perusahaan, dan lain sebagainya. Faktor internal seperti masalah keuangan ini juga dapat mendorong perusahaan untuk melakukan perubahan organisasi. Nah, lalu selanjutnya adalah faktor eksternal dari perubahan organisasi atau organizational change. Ada 6 faktor eksternal yang dapat menyebabkan perubahan organisasi. Yang pertama ada kemajuan teknologi, yang kedua persaingan yang semakin sengit, lalu yang ketiga tuntutan pasar, yang keempat berubahnya demografis negara, yang kelima berlanjutnya privatisasi bisnis milik masyarakat, dan yang keenam permintaan kenaikan nilai dari pemegang saham. Lalu, mengapa sih perubahan organisasi ini penting bagi perusahaan? Nah, perubahan organisasi ini sebenarnya terdiri dari dua jenis. Yang pertama ada adaptive change dan transformational change. Jadi, yang pertama, adaptive change ini merupakan perubahan dengan skala yang kecil. Jadi, perubahannya ini dilakukan oleh manajer secara perlahan, berkembang dari waktu ke waktu seiring dengan perubahan strategi bisnis. Saat proses perubahan tersebut terjadi, manajer juga dimungkinkan menambah, mengurangi, dan memperbaiki proses dari perusahaan. Contoh dari adaptive change ini adalah di mana sebuah perusahaan ini mengganti sistem operasi komputer dari Windows 8 ke versi yang lebih terbaru yaitu Windows 11. Lalu yang kedua adalah jenis transformational change. Sebaliknya, transformational change ini memiliki skala dan lingkup ruang perubahan yang lebih besar. Sebuah perusahaan dapat mengubah misi dan strategi bisnis, struktur perusahaan atau tim, serta orang dan kinerja organisasi juga proses bisnis. Oleh karena itu, waktu dan energi yang dibutuhkan untuk melakukan perubahan transformational change ini tentunya lebih banyak dibandingkan dengan jenis perubahan adaptif. Nah, transformational change ini sebenarnya merupakan perubahan yang opsional alias tidak selalu ditetapkan oleh sebuah organisasi. Perubahan ini biasanya dilakukan untuk menghadapi tantangan eksternal seperti munculnya pesaing baru yang berdampak pada konsumen perusahaan. Contoh dari transformational change ini adalah penerapan perangkat lunak, manajemen hubungan pelanggan atau CRM yang nantinya dapat diharapkan dapat dipelajari dan digunakan oleh semua divisi atau departemen dari sebuah perusahaan. Baik, selanjutnya kita akan beralih ke pengertian stress management. Schaefer pada tahun 1996 berpendapat bahwa manajemen stres adalah suatu program yang dijalankan individu untuk mengenali penyebab stres dan mengetahui teknik-teknik untuk mengontrol, mengelola, dan mengatur stres, sehingga individu tersebut lebih baik dalam menguasai kondisi stres tersebut ketika menjalani kehidupan sehari-hari. Dari pendapat tersebut, sebenarnya bisa disimpulkan juga bahwa stres manajemen atau manajemen stres adalah tindakan untuk mengontrol atau mengendalikan stres dengan tujuan untuk mengenal penyebab stres dan bagaimana teknik untuk mengelola stres tersebut. Nah, tujuannya untuk mengenali penyebab stres dan teknik pengelolaan stres itu berguna bagi seorang individu untuk menguasai diri dari stres tersebut. Lalu apa sih pentingnya manajemen stres di lingkungan perusahaan atau di lingkungan kerja? Jadi secara spesifik, tujuan dilakukannya manajemen stres di dalam lingkungan perusahaan adalah untuk mengantisipasi adanya kemungkinan timbul penyebab stres, mencegah terjadinya stres pada karyawan atau perusahaan secara menyeluruh, serta memastikan bahwa stres tersebut tidak menyebabkan efek yang lebih buruk, serta memulihkan karyawan dan atau perusahaan yang sudah terkena stres. Umumnya, stres mampu mempengaruhi cara pikir dan emosi setiap orang. Nah, bila tekanan yang dialami oleh seseorang ternyata sangat besar, hal tersebut akan mengancam kemampuan setiap orang dalam menghadapi kondisi dan situasi dari lingkungannya. Untuk bisa mencegah kondisi yang lebih parah, maka diperlukan manajemen stres yang lebih baik.
Lalu bagaimana sih implementasi organizational change atau perubahan organisasi dan stress management atau manajemen stres di JNT Express? Sebelum kita berlanjut kepada implementasinya, pertama saya ingin menjelaskan profil perusahaan dari JNT Express terlebih dahulu. Nah, jadi JNT merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang jasa logistik. JNT didirikan pada tanggal 20 Agustus tahun 2015 oleh seorang pendiri sekaligus pemilik JNT Express yaitu Jeffrey. Saat itu JNT Express dikenal sebagai perusahaan dengan jasa pengiriman penuh selama 365 hari tanpa hari libur. JNT di Indonesia mulai beroperasi pada bulan September 2015 dengan nama resmi PT Global Jet Express. Nah, kini kantor pusat JNT Indonesia ini terletak di kawasan Pluit, Jakarta Utara. JNT sebenarnya didirikan oleh Jeffrey bersama Tony Chen setelah memutuskan mundur dari jabatannya sebagai CEO Oppo Indonesia. Nah, bersama Tony Chen yang juga merupakan seorang founder Oppo, mereka menginvestasikan uang sebesar 400 miliar untuk membangun JNT Express. Maka dari itu, nama JNT juga sebenarnya merupakan akronim dari kedua pendiri tersebut, yakni J untuk Jeffrey dan Tony Chen untuk T. Nah, pada tahun 2017, JNT Express menjadi perusahaan pertama yang berfokus pada pengiriman bisnis daring di tengah maraknya pendirian e-commerce di Indonesia. Dan pengalaman founder dan owner sebelumnya, JNT berhasil memperluas cakupan layanan mereka hingga ke seluruh wilayah negeri di Indonesia. JNT berhasil memperluas peta distribusi jasa mereka hanya dengan waktu 1 tahun saja. Selain itu, pada tahun 2018, JNT berhasil meraih Top Brand Award 2018 dengan penghargaan tersebut, JNT Express juga mulai memperluas layanannya hingga Malaysia dan Vietnam. Pembangunan infrastruktur dari layanan JNT Express juga dirancang sangat baik sehingga pelayanan yang diberikan dapat berlangsung dengan cepat, aman, dan minim kesalahan kerja. Dan infrastruktur yang mumpuni, kualitas dari layanan yang diberikan JNT Express pun tetap terjaga secara baik. Dalam pembangunan infrastruktur layanan, JNT menggait perusahaan yang bergerak di bidang jasa lainnya seperti Garuda Indonesia untuk kargo via jalur udara, Asosiasi E-commerce di Indonesia yaitu IDEA atau Indonesian E-commerce Association, dan beberapa perusahaan e-commerce yang turut membantu peningkatan penggunaan layanan pengiriman JNT Express. Beberapa contoh e-commerce yang telah bekerja sama dengan JNT diantaranya adalah Shopee, Tokopedia, Tokopedia, dan Bukalapak. Selain itu, JNT juga menjalin kerjasama dengan ekspedisi lain untuk pengiriman yang membutuhkan transit hingga ke pelosok negeri. Pelayanan yang terjaga sukses mengantarkan JNT Express untuk meraih Go ASEAN Champion 2019. Kini JNT Express juga telah menambah perluasan area layanan hingga ke Filipina, Thailand, Singapura, dan Kamboja. JNT Express memiliki visi untuk menjadi perusahaan yang sehat dan berkelanjutan, lalu misi yang mengedepankan customer dan efisiensi pelayanan, serta value sebagai perusahaan yang berbagi dan bertanggung jawab. Untuk melaksanakan visi dan misi dan menghasilkan value tersebut, JNT memberikan banyak pelayanan kepada para customer. JNT Express telah mendirikan 100 gateway centers dengan perlengkapan yang profesional, lalu lebih dari 4.000 operating points di seluruh Indonesia, dan lebih dari 30.000 karyawan yang sudah terlatih, serta ribuan armada yang siap melayani pengiriman ke seluruh bagian negeri. JNT Express melayani pengiriman 365 hari dalam setahun tanpa hari libur, dan memiliki real-time monitoring system untuk melacak pengiriman, serta 24 jam customer service. Lalu selanjutnya, ada pun struktur perusahaan dari JNT Express yang digambarkan seperti pada bagian di layar. Yang pertama, di jabatan paling atas ada founder atau seseorang yang menjadi pencetus dan pendiri dari sebuah perusahaan. Pada perusahaan JNT Express, founder tersebut adalah Mr. Jeffrey dan Tony Chen. Lalu, ada pun CEO atau biasa juga disebut direktur, merupakan seorang yang memiliki jabatan sebagai pemimpin perusahaan. Dalam hal ini, seorang CEO perlu memiliki kemampuan serta membuat perusahaan meminimalisir resiko bisnis serta meningkatkan profit perusahaan. Nah, CEO JNT untuk saat ini adalah
Mr. Robin Law. Lalu selanjutnya ada pimpinan agen yang merupakan bagian dari perusahaan yang melaksanakan kegiatan pemasaran tanpa ada pemindahan hak fisik atas jasa sesuai dengan perjanjian yang disepakati, yaitu sebagai perantara atas nama badan usaha. Lalu selanjutnya ada general manager atau seseorang yang bertanggung jawab atas keseluruhan organisasi atau perusahaan. Lalu seorang general manager juga harus bertanggung jawab dalam segala keputusan yang berkaitan dengan tujuan perusahaan serta seluruh kegiatan perusahaan. Lalu selanjutnya ada regional general manager. Jadi regional general manager ini merupakan seseorang dengan jabatan yang bertanggung jawab atas perusahaan di wilayah tertentu. Lalu selanjutnya ada supervisor, yaitu seseorang dengan jabatan yang memiliki otoritas untuk meneruskan arahan seseorang dengan jabatan di atasnya dan memberikan perintah kepada rekan kerja yang memiliki jabatan di bawahnya. Dengan kata lain, seorang supervisor ini menjadi jembatan antara manajer dengan staf bawahan. Lalu selanjutnya ada anggota yang terdiri dari 3 jabatan, yaitu sprinter, admin, dan transporter. Jadi sprinter ini biasa disebut juga kurir yang bertugas untuk mengantar barang berupa paket ke alamat tujuan. Lalu ada pula admin yang bertugas mencatat dan mengurus administrasi di kantor agen, serta transporter yaitu seorang yang bertugas mengirim barang atau paket ke antar kota. Nah, baik, kita akan melanjutkan pembahasan ke analisa perusahaan, bagaimana perusahaan tersebut menghadapi perubahan karena kemajuan teknologi. Nah, JNT ini merupakan salah satu perusahaan yang berdiri ketika kemajuan teknologi mulai marak terjadi. Namun, kemajuan teknologi tersebut bukanlah sebuah halangan bagi perusahaan ini. Kemajuan teknologi yang ada justru menjadi sebuah keuntungan tersendiri bagi JNT Indonesia. Nah, JNT ini memiliki aplikasi berbasis iOS dan Android yang memiliki beberapa fitur. Nah, 3 fitur diantaranya ini ada pick up barang, cek resi, dan cek ongkir. Jadi ketiga fitur ini dapat dilakukan oleh customer melalui aplikasi yang disediakan oleh JNT. Cara kerja dari aplikasi ini khususnya pada fitur fitur pick up barang, pengguna dapat mengakses fitur tersebut di aplikasi, lalu meminta penjemputan barang. Setelah itu, petugas dari JNT akan menjemput paket atau barang yang akan dikirim. Nah, lalu perkembangan teknologi modern ini juga membuat aktivitas manusia semakin mudah. Perkembangan digitalisasi menghubungkan satu titik dengan titik yang lainnya, tidak hanya di kota-kota besar, tapi juga di desa-desa dan pelosok. Internet meningkat sehingga penggunanya dapat melakukan segalanya melalui sentuhan ponsel. Dulu mungkin ada orang yang harus pergi ke pusat kota untuk membeli kebutuhan yang diinginkan, namun di era perdagangan elektronik yang semakin masif, hal-hal yang dia inginkan bisa datang langsung ke depan pintunya dengan ketukan jari telepon. Nah, dengan maraknya e-commerce di era kemajuan teknologi ini, membuat JNT memanfaatkan momentum dengan baik. JNT saat ini telah bekerja sama dengan beberapa e-commerce untuk pengiriman barang pesanan customer. Kemajuan teknologi juga mempermudah administrasi perusahaan sehingga pelayanan dapat dilakukan sebaik mungkin. Nah, strategi yang dilakukan oleh para petinggi juga menjadi salah satu faktor yang memajukan perusahaan JNT Express. Selain menambah kerjasama dengan beberapa lembaga, JNT Express juga memanfaatkan media sosial sebagai media promosi. JNT Express juga menggandeng Deddy Corbuzier sebagai brand ambassador pada tahun 2018. Selama beberapa tahun terakhir, JNT Express juga bekerja sama dengan para e-commerce dan mengadakan program gratis ongkir. Terbukti dari strategi tersebut, penggunaan layanan jasa pengiriman di JNT Express cukup membludak. Nah, di sini ada beberapa e-commerce yang telah bekerja sama dengan JNT, contohnya ada Shopee, Tokopedia, dan juga Bukalapak. Strategi yang dilakukan tadi cukup membuahkan hasil. Contohnya, dengan mengadakan program gratis ongkir, JNT berhasil mencetak rekor dengan menerima
kiriman sebanyak 25 juta paket saat hari belanja online nasional pada tanggal 12 Desember 2021 lalu. Dan keberhasilan sebanyak itu sebenarnya cukup membuktikan bahwa JNT Express ini dapat beradaptasi dan berhasil dalam menyikapi perubahan organisasi akibat kemajuan teknologi. Nah, untuk stres manajemen yang dilakukan oleh perusahaan, menurut jurnal yang ditemukan oleh saya yang meneliti mengenai stres kerja di JNT Express Garut, manajemen stres yang dilakukan oleh perusahaan sudah cukup baik menuju baik. Hal tersebut didukung oleh data dengan skor yang didapatkan terletak antara titik 990 dan 1320 dengan jumlah skor 1231. Skor tersebut menunjukkan beban kerja di JNT Express Garut telah sesuai dan manajemen stres yang dilakukan oleh perusahaan telah dilakukan dengan baik. Data tersebut juga didukung dengan pernyataan para responden yang merupakan para karyawan di JNT Express Garut. Nah, menurut saya, adaptasi perusahaan JNT Express terhadap kemajuan teknologi informasi sudah sangat baik. Nah, tibalah pembahasan kita kepada kesimpulan dan saran. Menurut saya, adaptasi perusahaan JNT Express terhadap kemajuan teknologi informasi sudah sangat baik. Implementasi teknologi terhadap layanan jasa yang diberikan sudah sesuai dan sistematis, mulai dari pengadaan aplikasi yang memudahkan pengguna layanan untuk mendapatkan informasi terkait dengan barang yang dikirimkan melalui jasa perusahaan. Kedua, kemudahan akses bagi pengguna untuk mengirim barang karena implementasi teknologi pada aplikasi JNT memungkinkan kurir untuk menjemput barang yang akan dikirim dari rumah pengirim barang. Pelayanan tersebut merupakan sebuah inovasi yang bagus mengingat dengan kemajuan teknologi seperti saat ini, banyak individu yang memiliki jadwal padat sehingga terkadang pengirim barang tidak dapat datang ke pos atau agen penyedia layanan jasa pengiriman. JNT juga telah bekerja sama dengan beberapa e-commerce sehingga pengguna dapat berbelanja tanpa khawatir akan pengiriman barang yang telah dipesan. Selain itu, strategi JNT mengenai promo gratis ongkir di beberapa e-commerce juga merupakan salah satu strategi cerdas menurut saya dalam bersaing dengan perusahaan layanan jasa pengiriman lainnya. Namun, menurut saya, beban kerja yang dibebankan kepada para karyawan di JNT Express masih terlalu berat. Mengingat operasi layanan tanpa hari libur dan pengiriman barang yang selalu membludak, tentunya akan berdampak pada kesehatan mental para pekerja dengan jangka panjang. Penelitian saat ini menunjukkan bahwa kesehatan mental, beban pekerjaan, dan manajemen stres yang dilakukan perusahaan sudah cukup baik. Namun, hal tersebut tidak menutup kemungkinan akan terjadinya burnout pada para pekerja, khususnya yang berkecimpung langsung di lapangan, seperti kurir, admin, dan transporter. Maka dari itu, saya menyarankan agar JNT Express dapat memberikan hak hari libur kepada karyawannya sesuai dengan tanggal merah yang berlaku di Indonesia. Mungkin sekian pembahasan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.